Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sehingga kita begitu banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Dengan demikian Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Kalau kita kufur, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Salawat beserta salam kita curahkan pada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ananda yang soleh dan solehan dimanapun berada, kembali kita bertemu di channel YouTube kita di SMP IT Mutiara. Dan kali ini telah hadir bersama kita Ustadz Samsudin SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan mengupas hikmah di balik Maulid Nabi Muhammad SAW. Seperti apa hikmah yang terkandung dalam Maulid Nabi tersebut akan kita kupas dan akan disampaikan oleh Ustadz kita. Langsung saja untuk tidak memperpanjang mukadimah kepada Ustadz, tafadhal maskuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Ananda kami semua yang berbahagia, semoga selalu dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat, rahmat, taufik beserta hidayah yang masih dan selalu Allah berikan kepada kita. Sampai saat ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan sehingga kita bisa menikmati nikmatnya, betapa Allah telah anugerahkan setiap kebutuhan kita. Dan semoga kita insya Allah menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur, abdan syakurah. Kemudian salam dan salawat senantiasa tercurahkan buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda semua yang berbahagia, ketika kita bercerita tentang Maulid Nabi, maka impian kita, idola kita yang selalu kita sebut-sebut namanya dan kita bersolawat kepadanya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu setiap tahun selalu diperingati peristiwa Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit ingin Ustadz cerita bahwa dulu sebelum Abdullah lahir, ayah Nabi, Abdul Muthalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bernazar. Dari nazarnya itu, jika seandainya aku mempunyai 10 anak laki-laki, maka 1 dari yang 10 itu akan aku korbankan. Begitu luar biasa niatnya, nazarnya. Perjalanan waktu, ternyata Allah takdirkan
Abdul Muthalib dikaruniai 10 anak lelaki. Walaupun ketika itu Abdul Muthalib belum kenal dengan hukum nazar, ya, wajib tidaknya bayar nazar. Tapi betapa luar biasanya mereka konsisten dengan nazar itu, Abdul Muthalib tetap akan melaksanakan nazarnya. Awalnya Abdul Muthalib datangi seorang dukun perempuan. Dan dia sampaikan nazar ini. Dia datang kepada seorang dukun perempuan, kalau bahasa kitanya mbah lah. Mbah wedok. Mbah, iya. Saya dulu pernah bernazar. Bila seandainya punya keturunan 10 orang lelaki, anak lelaki, maka satu dari yang 10 itu akan aku nazarkan, akan aku sembelih. Lalu kata dukun perempuan ini, kamu boleh menunaikan nazarmu, tapi dengan catatan, coba kau undi dulu nama dari 10 anakmu. Undi dulu. Undiannya seperti apa, Mbah? Kamu buat di setiap panah, anak panah itu nama semua anakmu. Nanti kemudian panah itu kau panahkan, mana sasarannya yang tepat, maka nama itulah nanti yang akan dikorbankan, dinazarkan. Lalu kemudian Abdul Muthalib mengiyakan dan menganggukkan saran dari mbah itu. Pagi-pagi dia udah siapin panah, anak panah, kemudian dia tulis semua nama anak-anaknya, termasuklah di situ ada Abdullah. Ada di situ Abdul Uzza. Ya, Abdul Uzza itu Abu Lahab ya. Semua ada namanya. Nah, kemudian dia coba memanah. Setiap panah yang dia panahkan itu, sasaran yang tepat itu hanya nama Abdullah. Sampai 3 kali. 3 kali. Lalu kemudian dia datang lagi kepada dukun perempuan itu. Mbah, saya sudah lakukan nazar undian itu dengan cara memanahkan anak panah ini dengan nama-nama 10 anak saya. Tapi setiap panah yang tepat sasarannya adalah Abdullah. Padahal saya paling sayang dengan Abdullah ini. Kalau boleh pilih, biarlah 2 atau 3 dari anak yang lain, asal jangan Abdullah. Lalu kemudian mbah dukun perempuan ini nyarankan lagi. Sekarang ada pilihan. Pilihannya apa, Mbah? Kamu undi lagi nama Abdullah dengan 10 ekor onta. 10 ekor onta di panah yang satu, Abdullah di panah yang berikutnya. Lalu kemudian panahkan lagi. Dia coba panahkan lagi. Yang nama 10 ekor onta tidak tepat sasaran. Tapi nama Abdullah tepat sasaran. Lalu kemudian kata dukun perempuan ini, tambah lagi. Jadi 20 ekor onta. Itu luar biasanya. Sampai 10 kali. Sampai 10 kali. Akhirnya kali yang 10 lah baru 100 ekor onta. Kan 10 kali. 10 kali 10 kan 100. Akhirnya apa? Abdullah ini digadaikan dengan 100 ekor onta. Apakah Abdul Muthalib kecewa? Tidak. Dia justru malah bahagia karena dia masih bisa menyelamatkan nazarnya dengan selamatnya anaknya Abdullah. Maka sampai Nabi katakan, aku adalah keturunan yang 2 orang, ayahku dan kakekku yang bakal disembelih, Ismail dan Abdullah. Nah, apa hikmah yang pertama? Pertama, betapa luar biasanya seorang Abdul Muthalib, orang yang belum kenal Islam tapi konsisten. Nah, bagaimana dengan kita? Anda semua, Abdul Muthalib belum mengenal Allah sebagai Rabbnya. Belum pernah mengucapkan kalimat syahadat. Tidak mengakui Muhammad sebagai Rasulnya. Tapi dia konsisten dengan nazarnya. Tepat janjinya. Nah, kita-kita ini, apalagi Anda semua, bila berjanji dengan guru, berjanji dengan orang tua, ya jangan sampai kalah dengan Abdul Muthalib. Anda semua yang berbahagia. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ayahandanya Abdullah ini menikah dengan ibunya Aminah. Ya,
lahir Rasulullah. Baru beberapa hari kelahiran beliau, sampai ASI ibunya tidak mengalir. Ya, ASI ibunya tidak mengalir. Tidak ada ASI-nya. Sementara Nabi masih menangis, minta nyusu. Nah, ketika itu Abu Lahab datang menawarkan diri. Ya, menawarkan diri bahwa dia punya pembantu namanya Suhaibatul Aslamiyah. Dia datang menawarkan diri kepada Abdul Muthalib bahwa di rumahnya ada seorang pembantu yang saat ini masih punya bayi. Kalau seandainya Muhammad mau, biar pembantu saya yang menyusukan Muhammad. Ternyata Abu Lahab dulu baik juga. Dulu. Ya, karena ini Muhammad keponakannya dia. Ternyata nggak lama, 7 hari. 7 hari saja kering ASI-nya Suhaibatul Aslamiyah. Lalu kemudian Nabi Mun diususkan oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, Ananda semua, ketika Nabi baru 1 bulan bersama Halimatus Sa'diyah, ASI-nya yang sebelah kiri, sebelah kanan itu dijatahkan untuk Muhammad. Yang sebelah kiri dijatahkan untuk anaknya Halimatus Sa'diyah. Ketika ASI yang sebelah kanan ini kering, Nabi menangis. Karena tidak ada lagi yang akan dia hisab, dah kering. Lalu Halimatus Sa'diyah menawarkan ke sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini masih ada ASI-nya, tapi Nabi menolak. Seakan-akan dia memberikan isyarat, itu bukan hak saya. Dia menggeleng, tapi tetap dia menangis, disodorin. Katanya. Disodorin, tapi dia menolak. Umurnya baru 1 bulan. Itu artinya apa? Baru di usia 1 bulan, dia sudah bisa membedakan mana haknya, mana hak orang lain. Mana yang baik, mana yang buruk. Baru beberapa hari. Maka patut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya sebatas kita idolakan wujudnya, karena parasnya, tapi juga akhlak yang begitu luar biasa. Ya, karena kita yakin bahwa akhlak itu adalah bunga diri kita. Sama dengan kita duduk ini Bang, kalau tanpa ada bunga rasanya sepi Bang. Nah, ada bunga. Makanya ada satu syair, ada satu nasid ya. Akhlak ialah bunga diri, indah dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati, kemana pergi orang suka. Maka oleh karena itu Anda semua, akhlak itu sangat penting sekali. Karena Nabi contoh kita, Nabi teladan kita. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW luar biasa akhlaknya. Sehingga sampai dalam satu hadis itu disebutkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana akhlak manusia ketika itu? Yang pernah kita sebut, kita baca dalam sejarah, dalam syirah itu, bahwa manusia ketika itu disebut dengan zaman jahiliyah. Zaman kebodohan. Bukan berarti mereka nggak tahu 1 tambah 1 kali-kalian, bukan. Tapi kebodohan mereka terhadap ketuhanan. Mereka tidak berakidah. Keyakinan mereka hanya kepada dewa-dewa, kepada patung, Latta, Uzza, Manat, Hubal. Akhlak mereka begitu bejat. Perempuan ketika itu dianggap bagaikan sekuntum bunga. Kalau mekar dipetik, ya. Kalau udah layu dibuang. Pembunuhan terjadi di mana-mana, perampasan hak, ya, penindasan. Hukum di sana taubahnya seperti hukum rimba, yang kuat, yang berkuasa, yang lemah selalu tertindas. Nah, Rasulullah lahir di saat itu. Tujuan pertama beliau untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana orang yang biasanya suka membunuh, tabiat membunuh itu bisa dia tinggalkan. Bagaimana orang yang selalu menipu, kebiasaan menipu itu bisa dia jauhkan. Nabi sebagai contoh. Dan dia memberi contoh. Oleh karena itu, tidak ada contoh yang terindah dalam hidup kecuali Rasulullah. Sampai suatu ketika, Rasul SAW telah meninggal dunia. Lalu kemudian datanglah
Abu Bakar ke rumah Aisyah. Lalu Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah ayah sudah melaksanakan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Menurutmu wahai Aisyah?" Kata Aisyah, "Sudah ayah." "Betul?" "Betul ayah. Cuman ada satu yang belum." "Apa itu Aisyah?" "Ayah, Nabi sebelum dia meninggal, dia selalu pergi ke ujung kota Madinah. Di sana itu ada pasar. Di tengah pasar itu ada seorang Yahudi buta, sudah tua renta. Dan dia selalu menyumpah. Selalu marah-marah. Tapi setiap pagi Nabi ba'da subuh datangin orang tua itu, Nabi suapin dia. Itu yang belum ayah lakukan." Abu Bakar ingin melakukan hal yang sama. Ya. Lalu kemudian Abu Bakar pun berangkat di pagi-pagi buta. Setelah sholat subuh, dia berangkat. Kemana? Ke ujung kota Madinah, ada pasar. Mencari keberadaan seorang Yahudi buta tadi. Udahlah buta, tua, nyumpah-nyumpah lagi. Coba. Lalu kemudian Abu Bakar datangin pasar tadi, dia lihat, dia cari tahu. Ternyata ada seorang Yahudi buta yang nyumpah terus. Yang disebutnya selalu nama Muhammad. "Jangan kalian ikutin Muhammad. Muhammad itu gila. Jangan kalian datangin Muhammad. Jangan ikutin ajaran Muhammad. Muhammad itu gila," katanya. Abu Bakar datangin, hampiri. Setelah itu Abu Bakar pegang itu kakek Yahudi buta. "Pak, iya, siapa kamu?" "Bapak kan belum makan." "Belum. Sudah 2 pekan ini orang yang biasa datang, orang yang selalu ngasih makan, dia nggak datang. Ini gara-gara Muhammad nih. Jangan-jangan dia masuk ke ajaran Muhammad." Lalu kemudian Abu Bakar berniat untuk menyuapin dia. Ketika Abu Bakar ingin menyuapin dia, lalu kemudian masuk ke dalam mulut lelaki tua tadi, ya, Yahudi buta tadi, baru masuk saja dia baru sekali kunyah, makanan dia keluarkan, dia muntahkan. "Wah," katanya gitu. Terkejut Abu Bakar. Dia marah, "Kamu siapa?" Ya kan orang buta nggak bisa ngelihat. "Kamu siapa?" "Loh, saya orang yang selalu datang tuh Pak." "Nggak mungkin. Nggak mungkin. Orang yang selalu datang dulu." Dia datang dengan santunnya. Dia suapkan makanan kesukaanku. "Loh, ini kan makanan kesukaan Bapak kan?" "Enggak. Makanan kesukaanku itu apapun dia, asal makanan itu lunak, bisa aku telan." Rupanya Nabi sebelum dia menyuapin Yahudi buta, dia kunyah dulu. Dia kunyah, udah lembut, ya kan? Baru dia suapin kepada Yahudi buta. Sama kayak emak-emak, ibu-ibu kita dulu waktu kita kecil, ya kan? Disuapin mau makan nasi, nasinya dilunakkan dulu. Dikunyah dulu, baru kemudian disuapin. Nah, Baik Ustadz, sebelum kita lanjut lagi dengan kisah-kisah Rasulullah yang sangat menarik, yang bisa kita ambil hikmahnya, tentunya jangan kemana-mana sahabat dan ananda yang soleh dan soleh dimanapun berada. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Dan kembali lagi kita di sini masih di channel YouTube kita. Kita akan membahas tentang hikmah di balik Maulid Muhammad SAW. Kita sudah begitu banyak membahas tentang akhlak-akhlak yang bisa kita teladani Rasulullah. Mungkin bisa Ustadz sampaikan kesimpulan pada hari ini Ustadz. baik. Terima kasih. Untuk sebagai kesimpulan dari kajian kita pada kesempatan ini, bahwa contoh terindah dan terbaik dalam hidup ini adalah Rasulullah. Ketika kita mencontoh Rasulullah, maka salah satu nanti peluang syafaat itu kita dapat. Ya, karena mencontoh itu apa yang diajarkan oleh Rasulullah, itu yang kita amalkan, maka peluang syafaat
akan Allah berikan kepada kita. Syafaat dari Rasulullah. Antara lain, selalulah menjadi anak yang jujur, ya. Kemudian selalulah taat dalam beribadah. Kemudian bagi Anda semua, jadilah anak yang mandiri. Bagaimana Rasulullah SAW dari kecil dia sudah mandiri, sehingga muara kemandirian beliau itu menjadi seorang pemimpin besar sampai hari ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa menjadikan Rasulullah sebagai tauladan dalam kehidupan, dan semoga insya Allah kita semua, generasi-generasi Islam kita, wabil khusus ananda-ananda kami yang di SMP IT Mutiara, selalu menjadikan Rasulullah sebagai tauladannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Samsudin. Baik Anda yang selalu sehat, demikian kajian kita pada kali ini. Dan tidak lupa disampaikan, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel kita. Dan informasikan juga PPDB kita di SMP Mutiara itu sudah mulai tanggal 25 September dengan kuota terbatas. Ayo buruan daftar. Dan saya Ade Chandra mohon pamit dari sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.